Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين عدد قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب التيسير وأبواب التعليم بجاه خير البشير النذير السراج المنير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم عدد قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والآل. معاشر الإخوان والحاضرين والمستمعين والحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji beriring dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap daripada waktu kita, dengan harapan Allah menjadikan kita hambanya yang bersyukur dan bisa berkumpul dengan pemimpin orang bersyukur, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang begitu mulia ini, waktu yang paling dijaga oleh wali-walinya Allah, yaitu antara salat subuh dan terbit daripada isyraq atau terbit daripada matahari. Maka jikalau memang Allah menakdirkan kita adalah orang yang dipilihnya, yaitu kekasihnya, maka insya Allah kita dijadikan sebagai wali-walinya, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah lupa kita bersalawat kepada pemimpin daripada para kekasihnya Allah, yaitu siapa lagi kalau bukan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, sahabat keluarga dan sahabat pengikut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, bersama dengan Nabi Muhammad, bersama dengan keluarga Nabi Muhammad, bersama dengan sahabatnya Nabi Muhammad, bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji terus kita luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala kenankan kita untuk di sini menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ilmu ini singkat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam hadis qudsinya, al-ilmu yulhamahu su'ada'u. Kalau kita orang beruntung, maka kita akan diperdengarkan dengan ilmu. Akan tetapi begitu pun sebaliknya, yuhramuhu al-ashqiya'u. Orang yang syaqi, yang celaka, maka Allah akan jauhkan dia dari telinganya daripada mendengar majlis-majlis ilmu, mendengar daripada ilmu-ilmu agama. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka luar biasa kalau kita sudah ketahui kemarin ada 3 kelompok, yang mana luar biasa kelompok daripada orang ketika menuntut ilmu agama. Tujuan orang daripada menuntut ilmu agama, apa tujuannya? Terbagi menjadi 3, dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kelompok yang pertama, yaitu mengambil daripada belajar ilmu agama itu tiada lain kecuali mengharapkan ridhonya Allah
dan mengharapkan di situ keberuntungan di hari kiamat, hari tiada pertolongan kecuali diri mereka sendiri. Ini tujuan yang paling hebat ketika menuntut ilmu agama, tujuannya karena Allah dan mengharapkan daripada hari akhir selamat. Maka tujuan ini adalah tujuan yang mulia. Kalau memang menuntut ilmunya kita sama seperti ini, maka ketahuilah kita minal faizin. Kita termasuk daripada orang-orang yang beruntung. Menuntut ilmu karena pengen dekat sama Allah. Menuntut ilmu karena enggan, bodoh, takut ibadah salah, maka kita termasuk daripada orang yang beruntung. Ada lagi bagian yang kedua, orang yang menuntut ilmu tiada lain pengennya dapat hayatihil ajilah, pengennya untuk dapat kesenangan dunia yang sementara ini, pengen daripada belajar ilmu, pengen dapat daripada dunia. Dalam artian tiada lain daripada niat menuntut ilmunya kecuali pengen dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita menuntut ilmu tujuan dunia apapun jelek. Contoh, kita daripada menuntut ilmu agama karena dunia jelek. Ilmu agama, apalagi daripada niat kita yang kurang baik. Sudah di situ tujuan menuntut ilmu pengen pintar supaya mendapatkan daripada kedudukan di sisi manusia, mendapatkan harta yang berlimpah dalam urusan agama. Begitupun sebaliknya. Sebaliknya kalau kita mencari ilmu-ilmu duniawi daripada ilmu-ilmu keduniaan, maka sebaiknya juga kita niatkan, selipkan di dalam niat daripada belajarannya kita tersebut untuk akhirat, dalam artian untuk membantu mengembangkan daripada ilmu tersebut supaya kita menyampaikan daripada ilmu tersebut, estafet daripada keilmuan tersebut untuk selalu mendapatkan amal jariah kita daripada ilmu tersebut. Maka insya Allah kita mendapatkan ilmu yang terbaik. Ini bagian yang kedua, dia menuntut ilmu karena dunia. Tetapi alhamdulillahnya apa? Dia ngaso, dia ini jelek, dia ngaso, dia ini jelek. Tahu niat dia jelek, niatnya bukan karena di situ untuk mencari akhirat, bukan mendapatkan keridhaan Allah, niatnya bukan. Niatnya karena dunia, tapi dia tahu merasakan, oh aku ini salah, mau ini hadir majlis taklim, tujuanku tiada lain karena hal-hal yang jelek, karena hal-hal duniawi, hal-hal yang bersifat sementara. Dia merasa, maka orang-orang seperti ini diharapkan masih mendapatkan pintu taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ketiga yang bahaya, untuk ilmu urusannya untuk urusan dunia. Belajarnya karena pengen dapat dunia, tetapi wah hebatnya itu luar biasa, pengen dapat daripada pengikut supaya banyak. Orang kalau berilmu itu banyak pengikut. Kenapa belajar? Biar ada yang melok ya aku banyak. Maka na'udzubillah, kita minta jauhkan daripada niat-niat seperti ini. Ya, maka itu secara tidak langsung setan masuk ke dalam urat nadinya, melalui daripada urat nadinya masuk, membujuk, membusukkan daripada dia punya hati. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Walaupun sudah macam itu, tujuannya dunia lebih parah dari yang kedua. Kalau kedua tahu dia daripada tujuannya dunia, karena pengen dapat duit banyak. Tetapi yang ketiga ini tidak tahu. Dia nyangka dia ini di dalam tujuan yang baik, tujuan dia bagus, tujuan dia ini disenangi, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini, maka fahada minal halikin wa minal humqa al-makrurin. Orang yang seperti ini adalah orang yang celaka. Tujuannya jelek tapi merasa kental. Inilah bahayanya. Setan itu jelek, salah, tapi setan itu merasa dirinya salah. Berarti kalau ada orang salah merasa betul, lebih hebat dibandingkan setan. Setan itu mengakui kesalahannya di sisi Allah, tetapi intinya setan itu tidak mau daripada taubat sama Allah, sombong. Kalau ada orang seperti ini, luar biasa, dia niatnya kurang baik, tetapi dia mengaku dirinya baik. Inilah tahadza minal maghrurin, orang yang tertipu,
orang yang humqa, orang yang dungu, yang tidak memiliki daripada keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, golongan yang ketiga ini adalah golongan yang terputus daripada dirinya untuk bertaubat dan termasuk daripada orang yang musyi, orang yang jelek, bukan termasuk daripada orang muhsinin. Tahu orang muhsin, Allah katakan inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang muhsin. Orang yang baik dekat rahmatnya Allah. Tetapi siapa orang yang muhsinin? Orang yang muhsinin itu adalah orang yang selalu melakukan perintah Allah, orang yang selalu menjauhi akan larangan Allah. Inilah orang muhsin. Kalau kita tak pernah salat, maksiat terus jalan, maka kita jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini orang lalai daripada ucapan daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, apa yang kau ucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kau perbuat. Makanya Imam Al-Busairi mengatakan di dalam qasidah burdahnya, astaghfirullah min qauli bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi. Aku minta ampun kepadamu ya Allah daripada ucapan yang tanpa diiringi dengan amalan. Contoh Al-Fajr sekarang mengucapkan daripada ilmu, tetapi tanpa diikuti dengan amal, maka astaghfirullah min qaulin bila amalin, minta ampun daripada ucapan tanpa diiringi dengan pengamalan. Seakan-akan laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi, seakan-akan seorang yang tidak memiliki anak atau orang yang sudah luar biasa, sudah putus keturunannya, dalam artian sudah impoten, tapi ngaku-ngaku punya anak. Itulah orang-orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan. Orang yang sudah mandul tapi di situ ngaku-ngaku punya anak. Itu seakan-akan daripada orang yang berbicara tentang ilmu tetapi tidak mengamalkan daripada ilmu tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah orang yang dikatakan oleh Rasulullah cuma ngomong tapi tiap tanpa praktek. Memang lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya, praktek itu lebih bermanfaat bagi manusia, bagi masyarakat dibandingkan cuma ngomong-ngomong seperti ini. Ada ustaz luar biasa, dia praktek luar biasa, ngajak kerja bakti Pak RT. Tidak ngomong-ngomong langsung ke kerja bakti, otomatis warga masyarakat ngikut. Kenapa? Ya, karena praktek itu lebih bermanfaat dibanding berbicara. Cak ini, hanya teori, tetapi tidak ada praktek sama sekali. Nah, inilah orang yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ana min ghairi dajjal. Aku ini bukan dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwafu alaikum minad dajjal, kata Rasulullah, aku takut kepada kalian daripada dajjal. Bukan dajjal yang berbatu sikap di tengah itu, bukan dajjal yang kaget bakal berperang dengan Mahdi sama Nabi Isa, itu bukan. Apa kata Rasulullah? Sahabat pun bingung, siapa dajjal? Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Dajjal daripada siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, ulama yang cuma ngomong tapi tidak praktek, ngajak orang beribadah tapi tidak ibadah, malahan maksiat. Makanya di yaumul qiyamah itu di dalam riwayat ada seseorang ulama yang selalu ngajak untuk taat sama Allah, melarang untuk maksiat. Yang diajak masuk surga, dianya masuk neraka. Akhirnya yang diajak tersebut bingung, kenapa engkau masuk neraka sedangkan aku yang diajak kau masuk surga? Seharusnya akulah yang masuk neraka, engkau yang masuk surga. Dijawab oleh ulama tersebut, iya aku ngajak tapi aku tidak ngamalkan. Jadi kita ngajak, kalau bisa sambil kita ngamalkan. Ya, takut kita ini kaget undang aja, tiba-tiba kita ditemui oleh orang-orang yang kita cintai di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Secara tidak langsung orang yang pandai berbicara itu munafik di dalam lisannya, ucapan perbuatannya. Ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Ma'asyiral wal hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Kalau Dajjal itu udah jelas. Wahada bi'anna Dajjal ghayatul idrak. Kalau Dajjal yang mata siko itu setengah itu jelas, udah jelas. Tahu, menyesatkan. Orang tahu galau, itu menyesatkan. Tahu Dajjal di zaman dulu itu. Ya tadi kata Rasulullah, Dajjal itu menunjuk ibarat itu salah satunya daripada tawaran Dajjal, tangan kirinya daripada es, tangan kanannya daripada api, neraka. Jadi kalau kita milih tangan kiri, kita milih surga Dajjal, tetapi nerakanya Allah. Tetapi kalau kita milih tangan kanan, api, itu adalah nerakanya, surganya Allah, nerakanya Dajjal. Kalau kita milih tangan kanannya Dajjal, mati gitu langsung. Kalau kita milih tangan kirinya Dajjal, maka kita minum nikmat bau rasa segar, air dingin, tapi neraka bagi kita dari Allah. Kalau Dajjal udah jelas, Dajjal udah betul-betul menyesatkan. Tetapi yang bahayanya apa? Wa mislu hadzal alim an sarafa an-dunya bi lisani wa qala fa huwa da'in lahum ilaiha bi amalihi wa ahwalihi. Ini yang kita takutkan. Ya, orang alim dia ngajak dengan ahwalihi, dengan pergerakannya, kemudian dia ngajak dengan ucapannya, tetapi dia sendiri meninggalkan ini, solat, kita ibadah, kita zakat, kita sedekah, tetapi tidak mengerjakan daripada amalannya. Inilah yang ditakutkan. Ya, kalau itu ibarat kata sesuatu yang jelek tetapi diselimuti, diselubungi dengan perkara yang baik, ucapannya bagus tetapi tidak ngamalkan. Nah, kalau bisa bagus, bukan baik ngomong tetapi ngamalkan. Ma'asyarah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lihat Al-Imam Al-Ghazali mengatakan walisanul hal antaqa min lisanil maqal. Ya, praktek seperti Al-Fadhil ucapkan tadi itu lebih bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat dibandingkan dengan ucapan-ucapan baik. Tetapi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, kalau kita cuma ngomong macam ini baik, kau ngomong baik tapi kita tidak boleh husnuzon juga. Kalau ada ulama yang ngomong kayak ini, ulama itu cuma ngomong tidak ada boleh juga. Ahsinudzanna bil maula taral busyra. Kita husnuzan sama Allah, husnuzan sama daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Memang ini adalah tujuan buat diri kita masing-masing, bukan untuk mengomentari orang lain. Kadang kita habis dengar ini kita kata ustaz itu ngomong baik dan ngamalkan tidak ada juga. Ya, dalam artian ini untuk diri kita. Kalau belajar, kalau menunjuk tahu orang lain, habis menunjuk tahu praktek. Habis praktek, baru menunjuk tahu orang lain. Dalam artian macam itu, biar lebih bermanfaat. Bukan untuk menunjuk, orang itu ngomong baik, tapi tidak benar, dia ngamalkan, tidak ada juga. Ini namanya su'uzzon. Tak boleh, su'uzzon. Su'uzzon bil muslimin itu mimma yurisu su'ul khatimah. Kita su'udzon sama muslimin itu, sama orang-orang muslim, salah satu sebab kita meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa tiba'un nas ila musa'ada fil amal amilu minha ila mutaba'ati fil aqwal. Manusia ini kalau memang dilihat pekerjaannya bagus, tidak lagi ucapannya mungkin saya ngomong, dalam artian praktek lah yang lebih hebat. Lihat katanya. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini orang-orang yang ngomong baik tapi tidak ngamalkan. Fama afsadahu hadzal maghrur bi amali aktsara mimma aslahu bi aqwalihi. Yang diucapkannya itu ternyata lebih banyak menghancurkan dibandingkan memperbaiki daripada Islam ini. Ya, kita takut ya kadang kita ini ngomong baik, kita termasuk daripada orang-orang yang celaka tersebut. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut dan dijauhkan kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, anak kita. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka idza yastajri'u jahil ar-raghbati fid dunya illa bistajra'il ulama. Kadang kita lihat orang jahil itu sama dunia luar biasa cintanya. Itu kenapa? Tidak lain karena ulamanya dewe. Ulama itu sudah cinta dunia, maka tidak heran lagi orang jahilnya pun juga mulai cinta sama dunia. Jadi kita ini beda, harus kita penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu tidak harus menjadi kategori sebuah nama yaitu santri, tidak. Penuntut ilmu hidup kita dari awal hidup sampai kita mati. Jadi jangan sampai kita ini menuntut ilmu, kita yang menuntut ilmu baik niatnya sudah tidak bagus. Kita yang menuntut ilmu baik masih cinta dunia. Boleh memiliki dunia itu bukan dalam artian mencintai. Rasulullah, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Dunia itu di tangan we. Boleh banyak duit. Boleh meninggalkan duit, tapi di tangan we, jangan taruh di hati. Seandainya ini hilang sekejap, maka tidak usah disesali sampai
A'udzubillah sampai bunuh diri. Ini dalam ayat apa? Kalau dunia sudah diletakkan tadi, kalau di tangan, nak hilang satu telepon sekali maka tidak akhirnya salah. Jadi kita harus beda. Yang nuntut ilmu, ulamanya, ustadznya, lain-lainnya, agar tidak mencintai dunia. Kalau insya Allah penuntut ilmunya, ulamanya tidak mencintai dunia, orang awam yang tidak pernah hadir majlis taklim itu insya Allah juga tidak cinta dunia. Kalau sekarang orang awam cinta dunia, kenapa? Ya secara tidak langsung ulamanya juga cinta. Dan ini kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, faqad shara ilmu sababan li jara'ati ibadillah ala ma'asi. Terkadang kata Imam faqad itu benar sungguh ilmunya ulama yang itu, ulama yang luar biasa yang ditakutkan oleh Rasulullah, yang dikategorikan oleh Rasulullah itu adalah dajjal umat Rasulullah. Itu ilmunya itu untuk orang semena-mena, semakin berani bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya itu bukan mendekatkan diri sama Allah, mendekatkan manusia sama Allah, tetapi lebih membuat manusia semakin berani sama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa nafsuhul jahil muddala ma'a dzalika tanmiyatu wa tarjih wa tad'u ila an yamunna 'ala Allah. Maka nafsunya yang bodoh itu selalu menunjukkan dirinya untuk di situ jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan sudah dia ngaku dirinya itu hebat, ngaku dirinya bagus, wa takhil ilahi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Udah niatnya jelek, udah tujuannya jelek, udah itu masih mengasuh aku lah yang paling hebat di antara ustaz-ustaz yang lain. Aku lah yang paling hebat di antara hamba-hamba Allah yang lain. Di masjid ini yang paling pintar aku. Di masjid ini yang paling masya Allah aku. Kalau tidak kata aku, tidak kata. Nah inilah na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Berlindung kita dari Allah. Makanya dikisahkan kemarin bahwasanya ada seorang daripada ada umat muslimin lagi berperang, saat malam hari semuanya tidur. Kata yang bangun terlelap tidur galau. Orang kafir ngambil kesempatan, orang muslim lagi tidur. Akhirnya pas pengen nyerang malam-malam, ternyata ada satu orang muslim yang terbangun, mendengar daripada tapaan kuda, daripada kuda tersebut, dia bangun, umat muslimin, lihat di situ orang kafir nyerang. Di situ umat muslimin bangun galau, akhirnya berperang, ternyata umat muslimin menang. Pas besok paginya orang muslim yang terbangun Ciko ini, yang kalau dia tidak bangun maka umat muslimin kalah dengan orang musyrikin. Dia ngomong, kalau tidak aku semalam bangun ke kamu, kalah kamu. Maka ada panggilan dari langit, suara tanpa wujud ngomong, nada munadi minas sama. Kau itu asalnya derajatnya tinggi betul-betul di sisi Allah, paling a'la derajat di sama, paling tinggi derajatnya di langit sana. Sekarang apa? Paling rendah derajat di bumi. Kenapa gagal ngomong? Kalau tidak aku, kamu kalah galau. Padahal semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bangun yang lain, bangun insyaallah muslimin. Kalau Allah takdirkan menang menang. Jadi kita ini kalau di masjid ini, dimanapun majlis taklim yang kita pegang dan lain sebagainya, jangan ngasuh kalau bukan karena aku, kalau bukan karena aku, takut baik pahala kita habis. Lah sago capek begadang tapi pahala habis. Takut baik kita. Ini ucapan daripada cerita ini. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka fakun ayyuhat talib minal fariqil awal. Penuntut ilmu, jadilah daripada golongan yang pertama. Mana golongan yang pertama? Tujuannya karena Allah dan tujuannya pengen dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan lain. Hati-hati daripada golongan yang kedua. Apa golongan yang kedua? Tujuannya dunia, tapi dia masih luar biasa hebat. Ngasok, tujuannya dunia tahu. Tujuan aku ini jelek. Tujuan aku jelek, tapi hati-hati tetap. Kalau yang kedua itu masih diharapkan taubat. Kalau tujuan yang ketiga, udah di situ tujuan dunia, ngasuh benar. Nah inilah salah. Kalau orang ngasuh benar itu nasihati salah. Susah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Kata musawwif ajilahul ajal, fa inna Allah bertaubat wa khasir. Jangan sampai kita ini orang yang menyesal. Kaget musawwif. Kaget saufa af'alu kada. Kaget aku nak taubat. Hati-hati. Takutnya apa? Ajalahul ajal. Ajal mendahului dia. Takutnya. Kita ini tak tahu mati kapan. Rasulullah baik kata Rasulullah, tidaklah aku mengangkat kaki sebelum aku menapakkannya, aku yakin masih hidup. Tidak Rasulullah.
Tidaklah aku menyuap daripada makanan, aku ngasuh masih hidup kalau sebelum aku ngunyah kalau-kalanya. Itu Rasulullah. Jadi taubatlah, hidup keduanya taubatlah. Wa iyyaka thumma iyyaka an tarika min al-fariq al-thalith fa tahlik halakan la yurja ma'ahum falahuka. Jati dari golongan yang tiga yang tidak diharapkan betul-betul daripada keberuntungannya. Wala yang tazir salahuka, kita ini tidak boleh menunggu daripada kebenaran diri kita, harus perbaiki diri kita. Setiap hari harus lebih baik daripada hari kemarin. Memang maka orang yang dirinya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang yang suada, orang yang beruntung. Kalau hari kemarin lebih baik dibandingkan hari ini, maka termasuk orang yang kurang beruntung. Kemungkinan kita termasuk orang yang celaka, tapi semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang baik. Majalah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu melanjutkan daripada ucapannya, fa in qulta fama bidayatul hidayah diujarriba biha nafsi. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, nanya apa itu bidayatul hidayah? Kita ngaji sekarang, kitanya bidayatul hidayah. Kata Imam Ghazali, apa itu bidayatul hidayah? Diujarriba biha nafsi. Ada apa yang dibahas dari kita bidayatul hidayah supaya aku bisa mempraktekkan daripada bidayatul hidayah ini. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Intinya fa'lam anna bidayatuha zahiratan taqwa. Intinya bidayatul hidayah ini luarnya bungkusnya takwa, wa nihayatuha wa batinnya takwa. Dalamnya takwa, intinya tujuan daripada kita bidayatul hidayah ini untuk supaya kita bertakwa sama Allah. Takwa kalian kita dengarkan di khutbah Jumat, takwa sama Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini penting karena manusia ini kalau tidak dinasihati takwa lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Wala hidayah illa lil muttaqin, fala akibata lit taqwa illa bittaqwa. Kehebatan kecuali dengan ketakwaan. Wal akibatu lil muttaqin wala hidayah illa lil muttaqin. Kalau kita ingin dapat hidayah, kita takwa sama Allah. Takwa apa? Jauhi perintah Allah, jauhi larangan Allah. Masyaallah ikhwan wal hadirin wa rahimahullah. Taqwa ibarat an-imtisal awamirillah, ibarat daripada melakukan perintah Allah, wa ijtinab nawahi, menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Kemudian nanti Al-Imam Al-Ghazali insyaallah di pertemuan kita berikutnya, Imam Al-Ghazali pengen ngajak tahu kitab ini terbagi menjadi dua bagian. Ya, terbagi menjadi dua bagian. Ya, maka dimasukkan daripada bagian yang ketiga. Bagian yang pertama tentang taat kita sama Allah, tentang ibadah kita sama Allah. Ada bagian kedua itu tentang kita cara muamalah sama sesama manusia. Ya, mudah-mudahan bisa kita mendengar daripada nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali di dalam waktu kita, dan semoga kita bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita pengamalan daripada ucapan kita, ilmu-ilmu kita, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ya. Kalau ada yang nak bertanya sebelum kita tutup dengan doa majlis kita ini, fadhalu, silahkan. Ya, pasaran boleh. Pasaran. Ana takut kelamaan. Jadi tadi dikatakan kalau kita itu menjadi orang berilmu sangat rentan terlawan sifat maksumah, sifat merasa lebih baik dari orang lain. Nah, selain kita memperbaiki keresmian kita, adakah amalan-amalan supaya sifat maksumah ini, sifat sombong, sifat merasa lebih baik dari orang ini, ada yang bisa kita buat baik dalam sifat awal ini? Ya, Masya Allah. Sebetulnya yang paling pertama yang harus kita perhatikan biar kita ini tidak sombong, yaitu makanan. Sebetulnya makanan itu yang secara tidak langsung untuk salah satu membuat diri kita ini sombong, diri kita ini ngasai lah. Kalau memang diri kita ini ngasai, ya secara tidak langsung banyak-banyak baca alam nashrah di hati kita. Ya, karena manusia ini luar biasa, bukan maksum. Nah, yang maksum itu yang terjaga dari dosa Nabi. Kalau kita baca banyak daripada membaca daripada alam nashrah, dan juga baca di situ daripada luar biasa
Riwayat Habib Hasan Syari menganjurkan kita ini supaya hati, intinya hati ya. Hati ini adalah cerminan. Kalau mulutlah kotor, jangan hati cuma bersih. Cuma mulut aja yang kasar, hatinya tidak, janganlah. Kalau mulut itu cerminan daripada hati. Maka baca daripada doa-doa surah-surah, yang mana surah ini ada surat-surat, berapa surat, yang mana surat ini termasuk daripada melembutkan hati, memperbaiki hati. Apa surat yang pertama? Surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr 3 kali. Kemudian baca li ila fi quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Berapa kali? 3 kali juga. Kemudian yang terakhir surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai akhir. Berapa kali? 3 kali. Jadi baca Al-Asr 3 kali, kemudian li'ila fi Quraisy 3 kali, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Salah satu amalan, karena kita ini berusaha, hasil kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah benci itu orang yang kata usaha sama sekali. Ngomong kata duit tapi tidak kata usaha, ya ada juga. Allah itu lihat usaha. Tawakal memang bagus, tapi harus ada ikhtiar. Kita ini harus ada apa perilaku kita untuk membersihkan hati kita ini. Tawakal dah ya, kan ada juga. Harus ada baca doa, tak kata lain. Kalau tidak banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak salawat, itulah yang melembutkan daripada hati. InsyaAllah orang yang banyak salawat, banyak daripada baca-baca Al-Quran, insyaAllah hatinya lembut. Dan bagusnya baca surat tadi yang Wal Asr 3, Ila 3 dan Qul a'udzu birabbil falaq 3, itu sebelum sholat maghrib. Sambil nunggu maghrib baca. Kalau tidak sempat sebelum maghrib baca, bacanya sebelum daripada sholat subuh. Lagi duduk nunggu kata baca lama juga kita dah baca. Sambil pegang dada, dada sebelah kiri, karena letaknya hati itu di dada sebelah kiri. Pegang, baca Alam Nashrah, baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Maka insyaAllah Allah lunakkan kita punya hati. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada berangkat gitu. Ada lagi? Fadal. Betul. Berangkat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقنا لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلال دائما وخل أتقياء علماء نحو بالخير ونفع كل شر ربنا صلنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل من وفق واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعيش المصطفى من الحق دعانا والرضا بكتاب ينزل الناس وعلى آل الكرام شرفا وعلى صاحب مصادر الجرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.